saya menyampaikan firman Tuhan ya dengan judul yaitu mempersiapkan diri untuk hidup kekekalan. Ya, kita harus terus mempersiapkan diri kita untuk hidup kekekalan. Mari kita baca dalam Ibrani pasal 11. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3 ya. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan. Kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan pada hari ini tentang tokoh yang bernama Nuh. Kita bukan menyembah Nuh ya, tapi kita belajar bagaimana dia begitu taatnya, setianya kepada Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Sebelum kita lebih jauh membahas firman Tuhan ini, Bapak Ibu, ya, apa yang dimaksud ya dengan kekekalan? Memang kita sudah tahu ya apa itu kekekalan, ya. Tapi saya memberikan ada 3 arti ya di sini. Tiga arti di sini, Bapak Ibu. Yang pertama, hidup kekekalan itu bisa diartikan yaitu keabadian. Dan hidup kekekalan itu bisa juga diartikan yaitu kelestarian. Dan yang terakhir, hidup kekekalan itu bisa kita artikan yaitu selama-lamanya. Ya. Itulah arti yang namanya hidup kekekalan. Jadi kalau kita simpulkan, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan, dalam 3 arti ini, keabadian, kelestarian selama-lamanya tidak akan bisa kita dapat di dunia. Keabadian, Bapak Ibu, amin. Ya, tidak akan bisa dapat kelestarian selama-lamanya. Walaupun mungkin waktu contohnya ya, ketika Bapak Ibu pacaran, ya, pacar Bapak Ibu Saudara menggombal Bapak Ibu Saudara, aku serius cinta sama kamu selama-lamanya. Ya memang dia selama-lamanya mencintai, selama-lamanya ikut beserta dengan Bapak Ibu Saudara. Tetapi kan itu keabadian hanya sementara, amin. Ya, hanya keabadian sementara. Tetapi yang abadi, yang lestari dan yang selama-lamanya atau forever kalau bahasa gaulnya Bapak Ibu Saudara, hanya ada dalam kerajaan surga. 2 Korintus pasal 5 ayat yang pertama. Mari kita buka Bapak Ibu Saudara. 2 Korintus pasal 5. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ini pernyataan Rasul Paulus. Dia mengatakan karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar. Jadi artinya Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan, bahwa kita ini akan sebentar lagi akan berangkat. Jadi kita di bumi ini, Bapak Ibu, adalah berkemas-kemas. Ya, bagaimana kalau kita contohnya pindah ya, kita berkemas-kemas. Mengumpulkan barang-barang kita, amin. Mengumpulkan barang-barang kita. Kita persiapkan segala sesuatu untuk pindah tempat yang disediakan oleh Tuhan tersebut. Dan Rasul Paulus tahu betul ya tentang itu. Makanya dikatakan karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita memang betul-betul ya, memang sungguh-sungguh untuk mempersiapkan segala sesuatu, mempersiapkan hidup kita di bumi ini, ya, Tuhan menjamin kehidupan kita. Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Memang betul Allah sudah menyediakan. Coba kita lihat lagi di dalam Yohanes pasal 14 ayat 2 sampai 3.
Ya kita baca aja ya supaya lebih cepat. Yohanes pasal 14 ayat 2 sampai 3 saya bacakan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Yesus, ya, Tuhan yang menyelamatkan kita, ya, memberitahukan kepada kita bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Banyak tempat tinggal. Sekarang kitanya mau nggak pergi ke sana? Jangan-jangan kita sudah mendekat di dunia ini, ya. Jangan-jangan kita sudah terpesona dengan keenaan-keenaan di dunia ini, ya. Jangan-jangan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jangan-jangan kita anti dengan firman Tuhan ini. Kekekalan dari dulu. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih, ini firman Tuhan, ya. Ini firman Tuhan bahwa suatu saat nanti kita akan berpindah alam, ya. Jangankan dulu Bapak Ibu Saudaraku kedatangan Tuhan Yesus, ketika Tuhan mengatakan stop engkau, stop nafasmu, ya. Karena Lazarus dan orang miskin Bapak Ibu sudah membuktikan loh bahwa memang surga itu ada, bahwa memang neraka itu ada. Dari mana kita tahu bahwa surga dan neraka ada? Ketika orang kaya itu ya, orang kaya itu kan minta pertolongan kepada Bapak Abraham, tolong saya di dalam api ini. Karena waktu itu orang kaya itu di alam maut, ya, dia di alam maut. Bapak-bapak yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi dari situ kita tahu bahwa neraka, bahwa surga itu ada. Dan itulah yang kita tuju, kekekalan itu, surga itu. Makanya Tuhan Yesus mengasih tahu kepada kita, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepada, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Baik kali ya Tuhan Yesus, amin. Dia sungguh luar biasa baiknya Bapak Ibu. Ya, dia sudah memberikan nyawanya, tersiksa. Coba bayangkan, ya. Dan coba renungkan betapa luar biasanya kasih Tuhan itu. Dia turun ke dunia sampai tersiksa, terhina, sampai tidak lagi dianggap manusia. Akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Amin. Ya. Mari kita renungkan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat Mazmur pasal 90 ayat 10. Bersama-sama kita bacakan 1, 2, 3 ya. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang dengan. Oke, hanya 70 tahun umur kita ini, atau 8 tahun, 80 tahun, atau 100 tahun lah, taruh dulu, ya. Tapi kalau kita menyanyiakan, ya, kalau kita menyanyiakan, apa jadinya kehidupan kita? Maka saya yakin dan percaya kita yang ada di tempat ini, beribadah di tempat ini, pasti Tuhan akan membela, memelihara setiap kehidupan kita. Amen. Ya. Maka dengan itu haruslah Bapak Ibu mempersiapkan diri dalam menyambut hidup yang kekal. Amin. Persiapkan diri. Apapun itu harus ada persiapan. Coba kita baca sekali lagi Ibrani pasal 11 ayat yang 7. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7. Saya bacakan Bapak Ibu. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Jadi ya, baru ya kita belajar tentang Nuh. Ya. Nuh juga seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ya. Awalnya ya kalau saya yakin dan percaya kita di sini ya tahu tentang cerita Nuh. Amin.
tahu tentang cerita Nuh dan hukuman yang terjadi pada zaman Nuh ini, Bapak Ibu. Ini hukuman untuk seluruh dunia. Beda dengan Sodom Gomora. Kalau Sodom Gomora kan ya bisalah kita katakan hanya satu negara. Itu contoh ya, hanya satu negara. Tetapi kalau ini semua dihukum Tuhan. Makanya Tuhan menyesal melihat kelakuan manusia. Dalam Kejadian pasal 6 ayat yang kelima, Dia menyesal melihat kejahatan manusia. Seperti tidak manusia lagi manusia itu. Ya, suka-suka mereka. Ngambil ini, ngambil itu. Mau berantem aja. Setelah dia menyesal, dia berfirman kepada Nuh ya, dalam Kejadian pasal 6. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-7. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-7, saya bacakan Bapak Ibu, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tuhan menghapus dunia. Dan oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih dan anugerah Tuhan, Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Amin. Sama seperti kita tempat ini, kita juga telah mendapat kasih karunia, ya, dapat anugerah begitu besar. Jangan sia-siakan, jangan kita sia-siakan, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita harus sekali percaya. Lalu kita mengatakan sekali Yesus, tetap Yesus. Amen. Saya yakin dan percaya kalau kita tetap terus berpegang kepada Yesus, kita akan pasti selamat. Amin. Karena firman Tuhan berkata, orang yang bertahan pada kesudahannya akan selamat. Maka dengan itu Nuh mendapat kasih karunia. Dalam Kejadian pasal 7 ayat 13 sampai 14, Tuhan berfirman kepada Nuh. Saya bacakan Bapak Ibu, mari kita perhatikan. Kejadian pasal 7 13 sampai 14. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ayat 14. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Jadi Nuh mendapat kasih karunia. Tuhan berfirman kepada dia, buatlah bagimu bahtera. Melakukan perintah Tuhan walaupun itu berat. Ya memang berat ya, amin. Membuat bahtera di atas gunung lagi ya, tinggi lagi. Apalagi mereka cuma berapa orang yang selamat? 8 orang. Nuh, istrinya, anaknya laki-laki 3 dan menantunya perempuan 8 orang. Ya, mereka membuat bahtera di atas gunung. Ya, ya. Nuh melakukannya dengan tepat pada waktunya. Tidak gampang. Amin. Juga kita hidup dalam hidup kita ini, Bapak Ibu, tidak gampang. Saya katakan tadi, kalau kita mengharapkan kekayaan kita, mengharapkan segala harta benda kita, atau mengandalkan daging kita, atau mengandalkan saudara-saudara kita, ya siap-siap kecewa. Ya siap-siap kita kecewa. Saya mengajak kita, Bapak Ibu Saudara, hanya berharap kepada Tuhan. Amin. Bukan artinya Tuhan tetapi tidak bekerja, bukan. Kita memang bekerja ya. Kita memang menabung, kita memang melakukan membeli ini, membeli itu, tetapi semuanya adalah hanya untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Kita harus berharap kepadanya. Ya, kita harus berharap kepada tetapi Nuh melakukan perintah Tuhan dengan tepat. Maka dengan itu Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan, ya, mari kita persiapkan hidup kita untuk menyambut kehidupan yang kekal. Milikilah iman yang teguh, mengikuti petunjuk atau perintah Tuhan. Kehidupan Tuhan yang terus menerus diperbaharui dalam perkara Kristus. Dalam kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, berkati kehidupan kita dengan Roh Kudus menyertai, memberikan kita pengertian untuk bisa tetap memiliki kekuatan semangat dalam melakukan kehendaknya Tuhan Yesus.